Apa yang selama ini kita tahu tentang agama? Apa yang kita ketahui tentang agama? Ada berapa agama di Indonesia? 5. Dan 6 atau 7? 10. Sejak itu dibuatlah definisi tentang agama menurut undang-undang. Yang dimaksud dengan agama itu adalah keyakinan, kepercayaan. Ya. Ada juga yang berani mengatakan agama itu jalan menuju Tuhan. Ya. Baik, kita lihat definisi agama menurut Al-Quran. Nah, ini pasti benar. Ya. Oke. Definisi agama surat 30 ayat 30. Gampang dihafal ya. Oke, lanjut. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, Ya. sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Nah, itu terjemahannya tadi sudah ditambah. Hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus. Hadapkan wajahmu kepada agama dengan lurus, yaitu fitrah Allah dalam menciptakan manusia. Ya. Di mana Allah menciptakan manusia tidak pernah mengalami perubahan. Ketika Allah menciptakan manusia, catat dulu baik-baik. Ketika Allah menciptakan manusia, tidak pernah mengalami perubahan. Kalau manusia pertama diciptakan dari tanah, manusia berikutnya juga diciptakan dari tanah. Tidak pernah berubah. Bisa dipahami? Kalau Nabi Adam diciptakan seperti ini caranya, maka manusia yang lain juga diciptakan seperti itu juga caranya. Makanya dikatakan kebanyakan manusia tidak tahu. Pasti bingung. Yang kita pikir selama ini bagaimana Nabi Adam diciptakan? Diambil itu tanah liat, di apa bahasa Makassar? Pecah-pecah. Terbentuknya itu patung, lalu diciptalah rohnya manusia, masuk ke dalam diri Adam. Terus Hawa bagaimana caranya? Dari dirinya Adam diambil tulang rusuknya, taku jadi wanita yang cantik, kayak simsalabim ya. Tadi rusuknya, jadi wanita cantik, istrinya Nabi Adam, namanya Hawa. Tidak begitu Allah menciptakan manusia, tidak pernah mengalami perubahan. Itulah agama yang lurus. Mau belajar tentang agama yang lurus, pelajari penciptaannya manusia. Karena penciptaannya manusia seluruhnya sama. Fitrah Allah dalam menciptakan manusia tidak pernah mengalami perubahan. Apakah Nabi Isa manusia? Nabi Isa manusia? Yakin? Ya? Tidak ada yang bilang itu Isa Tuhan? Nabi Isa adalah manusia, maka penciptaannya Isa sama dengan penciptaan. Karena saya juga manusia, Isa juga manusia. Pasti sama caranya mencipta. Nabi Adam sama dengan saya, Hawa sama. Cara Allah menciptakan manusia tidak pernah mengalami perubahan. Itulah agama yang lurus. Kebanyakan manusia tidak tahu. Mari kita lihat dari mana kita, ya. Kita lihat ini penciptaannya manusia. Sebelum ada di sini, di mana kita? Ya. Kita lihat dulu surat 7. Ayat 172. Surat 7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Ya. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan,
sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Lain, kita baca ulang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Keluar dari sulbi anak Adam, keluar dari sinilah keturunan mereka. Ya. Sulbi ada pada bapak. Dari sulbinya, tulang sulbinya laki-laki. Ada juga yang keluar dari tulang dadanya wanita. Tulang sulbi wa taraib. Ada sulbi, ada turab, ada tulang dada. Sulbi dari laki-laki, ya. Turab, tulang dada dari wanita. Dari laki-laki terpancar sperma. Sperma, dari sel sperma ada sel telur dari wanita. Jadi ini sumbernya dari kedua orang tua, ya, kedua orang tua, ya. Pertemuan sperma dengan ovum, hasil terakhirnya, saya langsung ambil hasil terakhirnya. Dia membentuk jasad. Saya gambar jasadnya tadi. Patung. Jasad. Kalau perempuan saya gambarnya ya kotak dia. Dan tugas kedua orang tua. Terjadi peristiwa berikut. Diambillah kesaksian terhadap nafs. Diambillah kesaksian terhadap nafs. Ada yang artikan ruh, di sini diartikan ruh tadi. Diambillah kesaksian terhadap ruh mereka. Bukan ruh. Catat ya. Bukan ruh. Yang berjanji dengan Tuhan ini bukan ruh. Diambillah kesaksian terhadap jiwa mereka, juga bukan jiwa. Bukan jiwa. Ya. Tapi sebuah kesadaran diri. Itulah aku yang masuk dalam aku. Kesadaran diri tentang diri kita yang sekarang ada dalam diri kita sendiri. Sebutlah dia adalah aku. Aku ini aku yang ada dalam diri kita masing-masing. Lihat aku tak sekarang. Bilang saya ini saya. Kata saya itu yang tadi saya ini. Dia pernah berjanji dengan Tuhan. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Betul, saya saksikan. Tugas kedua orang tua membuat wadahnya, membuat jasad, ya. Kalau kebetulan jasadnya laki-laki ya kodenya seperti ini. Kalau jasadnya perempuan kodenya seperti ini. Yang berjanji, yang beralastu adalah aku. Aku tidak bisa dikatakan laki-laki, tidak bisa dikatakan perempuan. Ya. Tidak bisa dikatakan laki-laki, tidak bisa dikatakan perempuan. Jadi sudah bisa pikir-pikir, oh berarti diriku ini jasadku ini, ibu dan bapak punya kerjaan, ya. Aku yang masuk dalam jasadku ini sekarang yang ada dalam jasadku ini tanda tanya, dari mana dia ini? Dari mana ini? Ya, kalau ini sudah jelas ya, sudah jelas dari ibu bapak. Ya, ini dari mana aku yang masuk ke dalam jasad ini? Dari mana? Surah 4 ayat 1. Ini ayat sering-sering baca. Rajin-rajin kita baca ini surah 4 ayat 1. Ya, supaya bisa kita pahami. Surah 4 ayat 1. An-Nisa ayat 1. An-Nisa tentang wanita. Wahai manusia. Wahai sekalian manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia.
wahai sekalian manusia. Ya, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. ya, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang aku dari diri yang satu. Biasanya itu kalau di pengajian lain, kalau diri yang satu saya gambar pakai ini. Alif. Diri yang satu. Diri yang satu. Bahasa Arabnya di situ nafsun wahidah. Nafsun wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Aku dari diri yang satu. Ya, aku dari diri yang satu. Semua sekarang lihat aku dalam dirinya sekarang. Ya, aku ini dalam diri masing-masing. Aku ini dari diri yang satu. Ya, ini tugas Bapak. Tugas Bapak membuat wadah. Jasad kita, ya, hasil kerja ibu dan bapak. Akunya yang ada di dalam itu sumbernya dari sini, dari diri yang satu. Bisa? Lanjut. Dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya. Ya, perhatikan. Aku keluar dari diri yang satu. Aku keluar dari sini. Aku keluar dari diri yang satu. Lalu Allah menciptakan dari dirinya ini, dari sini, pasangannya. Ya. Aku keluar dari diri yang satu. Lalu Allah ciptakan dari diri yang satu ini pasangan. Ini saya hapus nih ya. Hafal ini diri yang satu ya. Dari diri yang satu muncul pasangan. Ya dulu, dari diri yang satu keluar aku. Dari diri yang satu diciptakan pasangan. Lanjut. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dari diri yang satu dan pasangannya ini, dari diri yang satu dan pasangannya, ini dari keduanya bergabung ini ya, diri yang satu dan pasangannya, terciptalah di situ laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya, banyak. Berpasang-pasangan. Segala sesuatu yang berpasang-pasangan. Termasuk di dalamnya ini orang tua kita, ya, ibu dan bapak kita ada di situ. Ya. Dari sini, ya sebutlah ini. Ternyata ini adalah, ya ini kali banyak. Banyak sekali banyak, ya. Salah satunya seperti sini ya. Salah satunya inilah orang tua kita ternyata. Ya, ibu dan bapak. Tugasnya ibu dan bapak membuat ini wadah. Ya. Sehingga dari sini lahirlah wadah. Katakanlah saya wadah laki-laki. Atau jasad laki-laki atau jasad perempuan. Ya. Kita menulis jasad perempuan. Ya. Ternyata lahir perempuan. Wadah inilah tempatnya aku. Ya. Aku masuk ke dalam wadah itu. Maka aku terlahir sebagai seorang manusia. Saya ulang. Dari diri yang satu keluar aku. Dari diri yang satu keluar aku. Dari diri yang satu diciptakanlah pasangan. Dari keduanya ini diciptakanlah
semua yang berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan yang banyak. Termasuk di dalamnya salah satu adalah kedua orang tua kita, ibu dan bapak, yang ditugaskan membuat wadah sebagai tempatnya aku. Ini rumus pertama. Sebelum kita bahas apakah aku langsung masuk ke dalam jasad setelah keluar dari diri yang satu, apakah aku langsung masuk ke dalam jasad? Tidak. Tidak. Berproses penetrasi, tidak langsung masuk. Begitu aku keluar dari diri yang satu langsung masuk ke dalam jasad, dia melewati sebuah proses, di mana proses ini, proses perjalanan ini juga akan kita lewati, akan kita lalui ketika ini sudah kembali ke tanah. Ini kembali ke tanah ya, kembali ke tanah. Kita akan melewati proses itu sampai kembali kepada diri yang satu. Pertanyaannya, siapa diri yang satu? Siapa ini? Atau apa ini? Begitu ya, kalau kental sekali itu bilang siapa? Pasti seseorang atau siapa ya? Bilang apa ini? Diri yang satu? Siapa diri yang satu? Yang tempat asalnya ini aku ini. Siapa ini? Tanda tanya. Kita baca surat 51 ayat 49. Perhatikan penjelasannya. Disebut diri yang satu, tunggal, berarti tidak berpasangan. Itu rumusnya. Diri yang satu, Allah menyebutnya diri yang satu, berarti tunggal, tidak ada pasangannya. Iya. Tidak ada pasangannya. Ya. Diri yang satu keluar aku. Diri yang satu ini tidak ada pasangannya. Oke, kita baca surat 51 ayat 49. 51:49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Segala sesuatu aku ciptakan berpasang-pasangan. Jadi kalau Allah mencipta sesuatu pasti berpasangan. Ya. Kalau Allah mencipta pasti berpasangan. Segala sesuatu aku ciptakan berpasang-pasangan. Jadi semua ciptaan pasti berpasangan. Ya. Ya. Macam itu kan? Semua ciptaan pasti berpasangan. Kalau tidak berpasangan berarti bukan ciptaan. Disebutlah ini diri yang satu tidak ada pasangannya, berarti dia bukan ciptaan. Kalau bukan ciptaan, pasti pencipta. Ya, kan bukan ciptaan. Ya, berarti pencipta. Berarti diam ya. Kalau kita bahasa begitu dia itu yang mencipta. Dari situlah aku keluar. Sekarang berikutnya, pada saat aku keluar dari diri yang satu, siapa aku? Siapa aku? Kok bisa ini? Ya, ini terjadi Alastu, ini judulnya. Ayat tentang Alastu. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau Tuhanku. Betul, engkau Tuhanku. Aku saksikan. Nah, terjadi interaksi langsung dengan Tuhan. Siapa itu aku yang bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan? Apakah jiwa? Apakah ruh? Bukan. Jiwa dengan ruh tidak bisa berani-berani masuk ke wilayahnya Tuhan. Ya. Ingat ya, siapa ini aku? Ingat itu aku yang ada dalam diri kita sekarang ini. Yang sebentar ini kalau dicabut nyawanya kembali kemana melayang-layang, tidak. Sudah ada jalanannya. Ya. Siapa aku?
Surah 76 ayat 1. Surat 76 ayat 1. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Ulang. Dengarkan baik-baik, mungkin terlalu cepat dibaca. Bagusnya kalau baca sendiri masing-masing, tapi ada yang tidak punya. Dibacakan malu. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Pernah datang kepada manusia. Oh, kita ini maksudnya ya. Pernah datang pada diriku ini, ya. Pernah datang pada diriku suatu masa ketika pada waktu itu tidak bisa disebut. Ya. Tidak bisa dikatakan sesuatu. Pernah itu, pernah. Ini aku yang ada di kita sekarang. Pernah melalui suatu masa tidak bisa disebut dia. Karena dia bukan sesuatu. Lam yakun syai'an, bukan sesuatu. Sedangkan Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ya. Aku bukan sesuatu. Aku juga sendirian. Aku juga tidak punya pasangan. Ya, aku juga tidak punya pasangan. Kalau aku bukan pasangan, tidak punya pasangan, berarti aku bukan ciptaan. Ya, kalau aku bukan ciptaan, berarti aku tidak bisa disebut. Tidak boleh. Ya, kalau disebut pasti salah. Sebut mesti salah gitu. Ya. Tidak bisa dikatakan sesuatu. Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Dia bukan sesuatu. Dia tidak berpasangan. Dia tidak bisa disebut. Oke? Inilah yang bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan. Ya, itu yang bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan. Apakah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau Tuhanku. Aku menyaksikan, aku lihat, aku dengar langsung, aku lihat langsung. Ya, tidak melalui perantara malaikat. Woi malaikat, dulu itu anak-anak insana yang mau lahir itu. Tanya, bilang saya Tuhannya atau bukan? Kalau bukan jangan kasih lahir dia. Tidak begitu. Langsung, ya. Interaksi langsung, berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara malaikat. Ingat, Tuhan itu berdiri. Tuhan itu berdiri sendiri. Tuhan itu tidak boleh ada temannya. Tuhan itu tidak boleh ada temannya. Ya, kalau ada temannya disebut dia sekutu. Barang siapa mensekutukan Tuhan, gugur semua ibadahnya. Tidak bisa diampuni dosanya. Kalau dia katakan Tuhan itu punya teman, Tuhan itu sendiri, ya. Makanya ini ada orang tua, ini khusus ilmu orang tua ya. Saya kasih tahu ilmu orang tua ini. Orang tua katakan tidak ada yang bisa melihat Tuhan kecuali matanya Tuhan. Matanya Tuhan sendiri yang bisa lihat Tuhan. Tidak ada yang bisa dengar suaranya Tuhan kecuali telinganya Tuhan sendiri. Ya, tidak boleh ada telinga lain. Kalau ada telinga lain, berarti ada temannya Tuhan. Itu mensekutukan Tuhan. Kenapa dia bisa beralastu? Kenapa dia bisa beralastu dengan Tuhan? Karena dia bukan ciptaan. Ya, baik. Sesudah beralastu pada dimensi ini, ya, pada dimensi ini, inilah yang disebut dengan, ya, karena ini tidak bisa dikasih nama, tidak bisa disebut sebagai sesuatu, tidak bisa dipanggil dengan nama apa. Saya sebut dia rahasia, ya, karena sering-sering orang cerita seperti apakah itu rahasianya manusia. Ini ya maksudnya. Oh, rahasianya manusia itu ketika dia tidak dapat dikatakan sesuatu, di situ rahasianya. Di situ dia bisa berhubungan dengan Tuhan langsung.
tanpa perantara, ya, tidak ada perantara, langsung. Oke, rahasianya manusia. Itulah aku pernah melewati rahasia ketika aku bisa bala syahidna, menyaksikan Tuhan. Kemudian ketika dia mengatakan bala syahidna, betul engkau Tuhanku, terjadilah itu perjanjian yang kuat. Selesai perjanjian, seketika dia dihijab oleh cahaya Tuhan, digulung oleh cahaya, ya, dihijab oleh cahaya, sehingga aku tadi di sini, ya, aku dikelilingi oleh cahaya, ya, terhijab oleh cahaya, gara-gara mengatakan bala syahidna. Karena bala syahidna, betul, aku saksikan, sudah langsung terhijab, digulung oleh cahayanya Tuhan. Pada dimensi inilah, pada keadaan inilah, aku adalah ruh. Aku adalah ruh. Sah? Bisa. Ruh lalu ditinggalkan di surga. Aku tinggal di surga. Dari diri yang satu, aku adalah rahasia, lalu aku adalah ruh, ruh tinggal di surga. Surat 2 ayat 25. Surat 2 ayat 25. Surat 2 ayat 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Perhatikan, misalkan saja ini, misalkan kita termasuk orang beriman, terus masuklah itu kita ke surga, ya, nanti, bukan sekarang. Masuklah kita ke surga. Begitu di surga dihidangkan buah-buahan, makanan-makanan. Ketika dihidangkan makanan, di situ kita katakan, perasaan ini pernah saya makan ini. Perasaan pernah saya makan ini, ya, pernah saya lihat ini makan begini. Kapan itu? Kapan? Ada yang berani tulis dalam kurung di dunia, ya, di terjemahan itu berani tulis dalam kurung di dunia. Itu dibantah oleh hadis Nabi. Hadis Nabi itu katakan begini, surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dirasakan oleh kalbu. Jadi kalau bilang, pernah saya makan makanan begini, pada saat kapan? Pada saat dulu kamu pernah di sini. Kamu dulu pernah di sini, di surga ini. Jadi begitu masuk, barang yang sudah dilewati, sudah pernah ini, sudah pernah makan begini. Kenapa? Sebelum kita terlahir kayak begini, pernah tinggal di surga. Makanya lagi-lagi kata Allah, kembalilah kamu, jangan tersesat. Kembalilah kamu. Kalau kembali pasti ke surga. Tapi kalau tidak tahu jalan kembali, itu yang tersesat. Lingui. Tidak tahu jalan pulang. Kita disuruh ikuti jalan kembalimu. Kalau kita kembali, kalau sudah masuk di surga, kembali ke alam rahasia, di situ lagi bisa memandang wajah Tuhan. Memandang wajah Tuhan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat 75. Wajah-wajah orang mukmin pada ayat 22 sampai 23. ayat Surat 75 22. ayat 22 sampai 23. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Memandang ila rabbiha nazirah, memandang Tuhannya. Wajah orang mukmin pada saat itu berseri-seri.
karena memandang Tuhannya. Sedangkan dari diri yang satu tadi, yang bukan ciptaan, keluar juga aku, ya, aku juga bukan ciptaan. Tapi karena mengatakan bala syahidna, lalu dihijab tadi oleh cahaya. Itulah yang disebut dengan ruh. Ya. Dari ruh inilah masuk ke dalam jasad. Setelah sempurna jasadnya, ditiupkanlah ruhnya. Kita baca dulu penciptaan jasad. Surat 32 ayat 7 sampai 9. Surat 32 ayat 7 sampai 9. 32 ayat 7. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya. Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Dari saripati tanah dulu ya. Dari saripati tanah yang dimakan. Yang dimakan itu jadi unsur-unsur ini. Yang pada bapak namanya sulbi, pada wanita namanya torot. Ya. Lalu nikahkanlah mereka. Lalu terpancarlah ini sperma dengan ovum. Ini semua sudah di tanah. Ya, itulah mulai selalu aku menciptakan manusia dari tanah. Begitu rumusnya. Tidak langsung dari tanah dipocah-pocah. Pocah-pocah bentuk manusia, tidak. Harus lewat ini. Saripati. Dari tanah jadi saripati, ya. Nah, harus ada ovum, menyatu ini baru bisa terbentuk wadah. Terbentuklah wadah. Setelah ada wadahnya, baru aku masuk ke dalam jasad. Ingat. Yang dimaksud manusia adalah aku yang berjanji. Ini manusianya, ini wadahnya, ini manusia ya, aku yang berjanji kepada Tuhan, itulah manusia. Yang akan diturunkan ke muka bumi, ke dunia, tapi harus pakai wadah begini. Lalu masuklah dia ke dalam wadah. Jadi ini ibu dan bapak yang bekerja, kalau aku tidak masuk ke dalam ini, aku tidak masuk ke dalam jasad ini tidak bisa disebut manusia. Ya. Tidak bisa disebut manusia. Paham? Dipaham ini? Kalau tidak ada ini, tidak ada akunya. Jadi ini berproses lama sekali. Tadi ya dimulailah penciptaan manusia dari tanah. Maksudnya sperma dengan ovum. Ya, lanjut. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Ya, ini maksudnya ya, saripati air yang hina. Ya. Sperma dengan ovum. Jadi dalam tanda kutip kata hina itu maksudnya ya biasanya kalau barang ini sudah keluar diwajibkanlah kita untuk mandi. Bersihkanlah diri, ya. Bukan hina dalam artian menjijikan, tidak jijik seperti itu. Hina dalam artian dia posisinya paling rendah, tempat yang paling rendah. Tapi dia nanti kita lihat, gara-gara inilah manusia dimuliakan, lebih mulia daripada makhluk yang lain. Nanti dilihat. Oke, lanjut. Ayat 9. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi disempurnakan dulu ciptaannya, ya. Disempurnakan dulu ini jasadnya, baru ditiupkan ruh masuk ke dalam. Jadi jasadnya dulu disempurnakan sebelum ruh masuk ke dalam. Bagaimana dengan ruh? Ruh juga mesti disamakan, dipenetrasikan, mesti disempurnakan juga. Ya. Ruh yang masuk ke dalam jasad itu yang disebut dengan jiwa. Perhatikan. Ruh yang masuk ke dalam jasad itu yang disebut dengan jiwa. Sehingga
diri kita ini disebut dengan jiwa dan raga. Ada raganya, ada jiwanya. Raga dan jasad, jasad dan jiwa. Oke, ruh yang masuk ke dalam jasad itu yang disebut dengan jiwa. Sebelum masuk ke sana, jiwa juga mengalami penyempurnaan. Ya? Surat 91 ayat 7. Surat 91 ayat 7 sampai 9. Sampai 10 paus. 91 ayat 7. Demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Wa nafsin wa ma sawaha. Nafs itu yang dimaksud adalah aku tadi. Aku. Masuk dalam roh ini aku. Nafs. Masuk ke dalam jiwa aku. Nafs juga. Wa nafsin wa ma sawaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Disempurnakan juga jiwanya karena akan dimasukkan ke dalam jasad ini, ya. Disempurnakan jadi penyempurnaan jiwa. Kalau ini perempuan, kalau jiwa ini perempuan, maka dia disempurnakan seperti perempuan. Ya. Bentuknya seperti ini. Kalau dia jasad laki-laki, maka dia disempurnakan seperti laki-laki. Bisa? Jadi aku tadi dari sini belum jelas laki-laki atau perempuan, laki-laki atau perempuan. Bahkan di sini pun boleh. Nanti masuk di sini, aku masuk di situ, baru aku disebut laki-laki atau aku adalah perempuan. Saya demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi ada jiwa di sini ya, jiwa. Kemudian lanjut ayat 8. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Dari sinilah ada ilham dari Tuhan. Ada bentuk fasik, ada bentuk takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sudah ada sifat baik dan sifat buruk di sini ya, pada jiwa ini. Di atas sifat baik semua sifat baik. Di sini sifat baik, sifat buruk. Di sini sifat buruk semua. Ya, bahkan ada yang lebih rendah dari binatang ternak. Maksudnya itu binatang rendah, ya. Binatang itu rendah. Tapi ada yang lebih rendah daripada itu. Ini manusia, ya. Ada akunnya tapi sifat-sifatnya nah, kalah binatang. Buruk. Saya ulangi ya. Di sini ada dua sifat yang Allah ilhamkan kepadanya, kepada jiwa, sifat baik dan sifat buruk. Di atas ini sifat baik semua, ruh, sifat-sifat ruh atau sifat-sifat malaikat. Ya, di bawah sifat buruk, semua sifat buruk. Oke, jadi sesudah disempurnakan, lalu masuk ke dalam, dimasukkan ke dalam jasad. Ada lagi peristiwa berikutnya sebelum masuk ke dalam jasad. Ya, ada peristiwa berikut sebelum menyatu antara jiwa dengan jasadnya. Jadi saya ulangi tadi. Jadi dari proses penciptaannya manusia, aku, semua yang terlahir ini dari diri yang satu keluar aku. Itulah aku yang ada dalam diri kita sendiri. Setelah ini keluar, diri yang satu dibuatkan pasangannya. Dibuatkan pasangan, lalu terciptalah laki-laki dan perempuan yang banyak. Itu wadahnya semua. Dari laki-laki dan perempuan itu, ya inilah orang tua kita, ibu dan bapak, yang tugasnya membuat wadah. Wadah untuk tempatnya aku.
Dari diri yang satu keluar aku adalah rahasia, bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan. Dari diri yang satu keluar aku, lalu terjadi bala syahidna, terhijablah oleh cahaya. Ya, masuklah dia ke surga, disebut dengan ruh. Satu alam dengan malaikat, bisa melihat langsung malaikat. Ya, kemudian mengalami penyempurnaan jiwa. Alam jiwa sama dengan alam jin, bisa melihat jin. Dari atas ini, aku rahasia, aku tinggal di surga, aku masuk ke alam jiwa, lalu aku jadi manusia, dilahirkan ke dunia. Tidak lama lahir, mati. Untuk apa ini? Untuk apa? Dari lahir sampai mati tidak lama. Kalau Muhammad 63 tahun, yang 62 tahun. Kita haji berapa? 32. Jangan sampai waktu ini sia-sia. Jangan sampai sia-sia. Kapan sia-sia? Bahaya jiwa ini kalau kembali. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya sesudah ini adalah, untuk apa aku terlahir ke dunia ini?